Pernah suatu ketika, aku duduk sendiri di sudut kamar setelah hari yang panjang. Aku merasa lelah, bukan hanya secara fisik, tetapi juga emosional. Seolah-olah aku telah memberi terlalu banyak kepada orang lain, tetapi lupa menyisakan ruang untuk diriku sendiri. Saat itu, muncul satu pertanyaan di benakku yang terus mengusik. Apakah aku sedang mencintai diriku sendiri, atau justru sedang egois? Pertanyaan itu mungkin terlihat sederhana, tetapi menyimpan kedalaman makna yang luar biasa. Apalagi di zaman seperti sekarang ini, ketika media sosial penuh dengan kutipan tentang mencintai diri sendiri, memprioritaskan diri, dan berkata tidak kepada orang lain. Tapi seringkali kita tidak benar-benar tahu apakah yang kita lakukan itu termasuk self-love atau malah selfish. Aku pun mulai mencari tahu. Aku membaca buku, menonton video, dan yang paling penting, aku mulai merenung lebih dalam. Dari sudut pandang psikologi, self-love atau mencintai diri sendiri adalah bentuk penghargaan terhadap diri, mengenal batasan, dan memberikan perawatan kepada jiwa dan raga agar tetap sehat. Sedangkan selfish atau egois adalah perilaku yang memusatkan perhatian hanya pada diri sendiri, tanpa memperdulikan kebutuhan atau perasaan orang lain. Menurut teori Abraham Maslow, manusia memiliki hierarki kebutuhan dan salah satunya adalah aktualisasi diri. Dalam proses menuju aktualisasi itu, seseorang harus mengenal dan mencintai dirinya sendiri. Namun, Maslow juga menekankan pentingnya cinta yang seimbang, di mana seseorang tidak hanya mencintai diri sendiri, tetapi juga mampu mencintai orang lain. Artinya, self-love yang sehat tidak memutus koneksi dengan orang lain, justru memperkuatnya. Aku mencoba memahami perbedaan itu melalui analogi sederhana. Bayangkan dirimu seperti sebuah gelas berisi air. Jika gelasmu kosong, kamu tidak bisa menuangkan apapun kepada orang lain. Namun, jika gelasmu penuh, kamu bisa membagikan air kepada mereka di sekitarmu tanpa merasa kehabisan. Self-love adalah mengisi gelas itu terlebih dahulu. Sedangkan selfish adalah ketika kamu tidak membagikan air meskipun gelasmu sudah tumpah. Dalam kehidupan nyata, aku pernah memiliki teman yang selalu siap membantu siapapun. Ia sangat dermawan, selalu ada ketika dibutuhkan. Tapi, perlahan-lahan, aku melihat dia mulai kehilangan semangat, menjadi cepat marah, dan sering merasa tidak dihargai. Ternyata, ia tidak pernah memberi waktu untuk dirinya sendiri. Ia pikir mencintai diri adalah tindakan egois. Hingga suatu hari, ia sakit dan tidak bisa membantu siapapun, termasuk dirinya sendiri. Dari situ aku belajar bahwa mencintai diri bukanlah kebalikan dari mencintai orang lain. Justru, dengan mencintai diri, kita belajar mencintai orang lain dengan cara yang lebih sehat. Dalam Islam pun, kita diajarkan keseimbangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya tubuhmu memiliki hak atasmu." Hadis riwayat Bukhari. Bahkan dalam beribadah, kita diajarkan untuk tidak memaksakan diri sampai tubuh menjadi lemah. Islam mengajarkan kasih sayang terhadap diri, namun tidak melupakan kasih terhadap sesama. Namun, aku tetap waspada. Karena kadang, ego menyamar dalam rupa self-love. Contohnya, saat aku menolak membantu seseorang padahal aku mampu, hanya karena malas atau tidak ingin repot. Aku berdalih itu bentuk menjaga diri, padahal mungkin itu selfish. Perbedaannya terletak pada niat dan dampaknya. Self-love membuatmu damai dan orang lain ikut merasakan manfaatnya. Selfish membuatmu nyaman, tapi bisa menyakiti orang lain. Aku mulai menjadikan niat sebagai kompas. Aku bertanya pada diriku sendiri, apakah aku melakukan ini karena ingin menjaga keseimbangan hidup atau hanya ingin menang sendiri? Apakah tindakanku membawa kebaikan untuk diriku dan orang lain atau hanya untuk kepentinganku semata? Dalam perjalanan ini, aku sadar bahwa mencintai diri adalah sebuah tanggung jawab. Itu bukan alasan untuk mengabaikan orang lain, tetapi sebuah pondasi
agar kita bisa lebih hadir, lebih peduli, dan lebih tulus dalam berbagi. Kamu mungkin pernah berada di posisi yang sama, merasa bersalah saat menolak permintaan orang lain, merasa ragu apakah keputusanmu itu mencerminkan cinta pada diri atau justru keegoisan. Jika ya, coba tanyakan ini pada dirimu. Apa niatku melakukan ini? Apakah tindakanku ini membawa kedamaian atau justru merusak hubungan? Apakah aku akan merasa bangga dengan keputusan ini jika aku melihatnya dari sudut pandang orang lain yang aku cintai? Self-love sejati membawa kita lebih dekat pada Tuhan karena kita menjaga amanah tubuh dan jiwa yang diberikannya. Ia membuat kita lebih ikhlas dalam membantu karena kita tidak merasa kosong. Ia membuat kita lebih rendah hati karena kita tidak sedang mencari pengakuan dari luar, melainkan berdamai dengan dalam. Jika hari ini kamu merasa lelah karena terlalu banyak memberi tanpa menerima, mungkin sudah saatnya kamu mengisi gelasmu sendiri. Namun, jika kamu merasa terlalu asik dengan duniamu hingga tidak lagi peka terhadap sekitar, mungkin sudah saatnya kamu berbagi kembali. Kuncinya adalah keseimbangan. Cobalah mulai hari ini dengan satu langkah kecil. Luangkan waktu 10 menit untuk dirimu sendiri. Tanyakan pada hatimu apa yang sedang ia butuhkan. Dengarkan dengan lembut tanpa menghakimi. Dan dari situ, bangunlah hubungan yang lebih sehat dengan dirimu sendiri. Karena hanya ketika kamu mencintai dirimu dengan benar, kamu bisa mencintai orang lain dengan tulus. Itu bukan egois, itu bijaksana. Dan akhirnya, aku menyadari bahwa perjalanan mencintai diri adalah proses seumur hidup. Tidak ada satu titik di mana kita bisa berkata, "Aku sudah selesai." Karena seperti ibadah, self-love adalah amalan yang terus diusahakan. Kadang naik, kadang turun. Kadang kita terlalu keras pada diri sendiri, kadang terlalu lunak. Tapi, selama niat kita tetap untuk kebaikan, insya Allah kita akan terus diarahkan pada jalan yang lurus. Dalam proses ini, aku menemukan bahwa mencintai diri juga berarti mengenali diriku sendiri. Apa yang membuatku lelah, apa yang membuatku bahagia, siapa yang membuatku tumbuh. Aku mulai lebih selektif dalam memilih pertemanan, lebih jujur dalam berbicara, dan lebih ringan dalam memaafkan. Aku tidak lagi merasa bersalah ketika harus memilih diriku sendiri. Tapi aku juga belajar bahwa cinta diri bukan alasan untuk menutup mata terhadap kebutuhan orang lain. Justru, semakin aku mencintai diriku, semakin besar kapasitasku untuk mencintai orang lain dengan tulus, tanpa berharap imbalan. Jadi hari ini, aku ingin mengajakmu untuk duduk sejenak dan bertanya pada dirimu sendiri, apakah aku benar-benar mencintai diriku dengan cara yang sehat? Apakah aku sedang menyembunyikan ego di balik dalih menjaga diri? Apakah aku sudah cukup jujur dengan perasaanku? Ingatlah bahwa dirimu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jagalah ia, rawatlah ia, dan cintailah ia. Karena dari dirimu yang sehat dan penuh cinta, akan lahir kebaikan yang lebih luas untuk dunia di sekitarmu. Dan itu bukan egois, itu adalah bentuk syukur.